Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tribun, gimana kabarnya? Semoga selalu diberi rahmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan coba membagikan tips buat teman-teman yang ingin membeli Vespa. Jadi apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika ingin membeli Vespa? Simak terus videonya, jangan di skip ya. Oke, langsung aja kita mulai. Tips yang pertama itu yakinkan di bagian mesin, terutama di bagian belakang sini, belakang karbu, itu tidak ada oli yang rembes kering. Bagian kepak gigi, terus di bagian bawah sini, sama di bagian bawah blok sini tidak ada oli rembes. Atau di samping sebelah kiri bak mesin atau dari as bawah, dari as roda sini tidak ada oli. Di bagian sini tidak ada bekas oli, semuanya bersih. Kalau sudah dipastikan tidak ada oli rembes, berarti kondisi mesin dalam kondisi bagus, tidak ada permasalahan. Sebab terutama di bagian karbu sini, kalau ada oli menetes atau rembes, itu ada dua faktor kemungkinan. Bisa jadi karena isepan yang jebol, makanya bensin nyembur ke atas dan melebar ke sini, mengakibatkan mesin kotor. Kedua, atau emang karbunya yang cuma sebatas minta ganti perpak atau gasket. Kalau sebatas masih ganti gasket masih enak penanganannya, kita ganti aja udah beres, nggak ada lagi oli yang rembes. Tapi kalau sudah sampai isepan yang kena, itu mesin jadi susah dihidupkan, boros bensinnya, dan tenaganya ngempos. Jadi buat teman-teman hati-hati kalau sampai menemukan Vespa yang kondisi bagian sini yang rembes, harus dicek betul-betul. Bila perlu dibuka karbunya, kita lihat, tes pakai bensin di lubang isepannya, cepat atau tidak bensin itu turun ke ruang pembakaran. Kalau sampai cepat berarti isepannya yang kena. Yang kedua, coba dihidupkan mesinnya. Berhubung kondisi mesin saya ini lagi trouble, jadi nggak bisa coba dihidupkan. Nanti kita bagikan cuplikannya buat teman-teman. Kalau untuk mesin sehat itu biasanya sekali kali engkol dia bisa langsung hidup, kecuali posisi mesin dingin harus dimiringkan dulu untuk Vespanya. Kecuali kalau ada coknya, tinggal tarik cok, diengkol tanpa digas, begitu mesin hidup baru digas. Berarti kondisi mesin normal, sehat. Tapi kalau dia sudah dimiringkan, sudah susah hidupnya, atau kondisi mesin panas juga, mesin masih susah hidup. Oke, contoh ini kalau kita mau coba menghidupkan mesin, kita miringkan terlebih dahulu mesinnya. Kira-kira aja bensin sudah menetes. Alhamdulillah mesin saya walaupun rembes olinya masih bisa. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kebetulan kalau mesin sudah hidup, pastikan tidak ada suara berisik selain suara mesin atau suara knalpot. Kalau punya saya ini ada berisik karena platnya kendor, sudah saya baut. Oke. Terus yakinkan kalau kecuali mesin dingin, terus ditarik gas, respon mesinnya itu cepat, tanggap dia, nggak ada jeda. Berarti jalannya karburatornya atau pengapiannya sudah pas. Oke, yang ketiga, yakinkan di mesin itu ketika posisi mesin hidup tidak ada suara kasar atau berisik selain suara mesin dan knalpot.
Karena kalau sudah sampai ada suara berisik, berarti di mesin itu ada trouble atau kendala. Bisa jadi ring seher minta ganti, stang seher sudah oblak minta ganti, ya lain-lain lah, banyak faktor. Kalau mesin sudah dicek, tidak ada suara berisik, coba dimainkan gasnya, tarikan gasnya, begitu kita tarik spontan nggak respon mesinnya. Jadi mesinnya itu lambat atau cepat naiknya, karena kalau lambat berarti setelan, bisa jadi setelan karbunya, setelan pengapiannya ada yang nggak pas. Sebenarnya bisa disetel sendiri sih kalau untuk teman-teman yang emang sudah paham mesin. Tapi kalau untuk yang nggak paham mesin kan bisa bermasalah waktu ketika kita bawa pulang ketemu kendala di jalan kan. Makanya waktu kita player yakinkan respon mesin bagus, tidak berebut-berebut, tidak ada jeda antara posisi dari RPM rendah ke RPM tinggi, itu diyakinkan semuanya spontan bagus, ada kendala. Oke, yang kelima, dari bagian mesin, yakinkan bahwa posisi mesin itu center dengan bodi, tidak miring, tidak berat sebelah. Ciri-cirinya lihat di garis mesin ini, garis mesin dengan garis roda itu tegak lurus, seluruh selaras, dan memang posisi mesin tidak miring sebelah, mau itu ke kiri atau ke kanan, jadi benar-benar center. Karena kalau posisi mesin itu miring bisa menyebabkan waktu kita berkendara menjadi berat sebelah atau bahkan oleng. Biasanya penyebab mesin itu miring bisa di karet bantalan shocknya sudah minta ganti, atau karet bantalan mesin yang sudah minta ganti. Jadi itulah kira-kira untuk bagian mesin, sektor mesin yang harus diperhatikan ketika mobil Vespa. Kita lanjut ke bagian bodi. Oke, untuk bagian bodi yang pertama perlu kita perhatikan adalah center enggaknya bodi antara bodi belakang dengan bagian depan. Berbeda dengan mesin tadi, kalau mesinnya miring masih bisa kita perbaiki dengan mengganti karet bantalan, baik itu mounting shock atau mounting dari mesin itu sendiri yang nempel ke bodi. Tapi kalau untuk bodi itu kita benar-benar harus perhatikan antara bodi belakang dengan bodi depan center atau tidak. Untuk mengeceknya bisa kita lihat dari bodinya sendiri. Kalau joknya dibuka ada garis tengah seperti ini, ada garis sambungan seperti yang di bawah sini, seperti yang di bawah sini. Dia lanjut ke atas, ada sambungan. Posisi sambungan ini pas biasanya di tengah, lanjut ke depan. Nah, dari depan sini bisa kita tarik garis lurus center nggak, dari, atau bisa dari bawah tengah jok ini kita lihat, perhatikan benar-benar center nggak sama depan atau setang. Kalau selisih atau setangnya ke kanan atau ke kiri berarti bodi sudah tidak center, berarti bodinya sudah tidak center. Itu juga dengan dicoba, lebih enak sih dipakai jalan sendiri berat sebelah atau tidak. Tapi kalau dipakai jalan, penyebab berat sebelah itu bisa jadi bodinya yang miring atau dari mesin tadi, seperti yang saya infokan waktu di tips bagian mesin. Dan yang kedua, ada bagian bodi yang keropos atau tidak, karena bodi ini sekaligus sasis untuk motor Vespa, jadi harus benar-benar diperhatikan untuk bagian bodinya. Kalau yang pakai triplang enak ya, nggak bisa langsung kelihatan keropos atau tidaknya. Tapi kalau untuk karpet harus dibuka dulu karpetnya. Nah, ini kalau punya saya bagian ini memang ada keropos, tapi alhamdulillah masih pakai dek asli, masih kokoh, belum perlu untuk ganti dek. Setelah yakin bagian-bagian, biasanya yang bagian yang keropos itu sini, bagian dek bagian ini standar, sama di bagian belakang dudukan mesin itu keropos tambah. Nah, dek bagian sini sering sekali keropos. Oke, selanjutnya untuk
yang perlu dicek adalah bagian decknya, apakah sudah pernah diganti atau belum. Kenapa? Kalau deck sudah diganti itu takutnya kalau yang menggantinya atau tukang lasnya bisa bagus, sebenarnya nggak ada masalah sih, nggak ada kendala. Takutnya kalau sudah diganti dan ketemu tukang lasnya atau yang menggantinya itu tidak paham dengan Vespa, asal terima orderan ganti aja, main las saja, bodinya malah jadi tidak center. Ciri-cirinya kalau untuk deck yang sudah diganti itu, kalau masih standaran semua, yang catnya masih baru satu lapis atau dikalengin, posisi catnya udah diplotok semua, itu akan terlihat bagian las-lasan di sini, dari sini, atau kadang motongnya dari sini, dia terlihat bagian las-lasannya. Tapi kalau sudah dijempol, bisa dilihat di bagian yang tertutup di sini. Kalau bisa dibuka, dia akan terlihat. Kalau dari tutup dempul dia akan terlihat mulus, tapi di bagian dalam sini, nah di sini pasti ada bagian sambungan, terlihat bedanya. Karena nggak bisa rapi kalau untuk bagian ujung sini, kecuali emang tukang lasnya emang mahir. Jadi usahakan decknya, kalau bisa syukur-syukur bisa nemu yang decknya masih asli, jadi lebih nyaman kita mengendarainya dan tidak ada bekas kecelakaan atau las-lasan. Jadi bodi tetap center, karena kalau bodi nggak center kita kendari juga bakal berat sebelah, badan kita juga capek mengendarainya. Itu sih untuk bagian deck. Apalagi kalau udah bagian cat. Nah, untuk bagian cat ini, kalau masih orangnya bilangnya catnya masih halus ini loh, sedangkan bodinya ada dempulan atau apa, itu berarti sudah nggak orisinil. Karena kalau cat Vespa yang masih orisinil ini bisa dilihat dari kalau ada bagian yang kegores atau terkelupas. Ini masih ada, sebelum ada 3 lapis dia. Ini ada 3 lapis. Ini cat. Ini ada 3 lapis. Ini bagian cat luarnya, cat bodinya. Ini boxinya, lapis kedua. Nah ini yang warna merah ini cat lapisan anti karat. Kalau yang masih asli pasti ada 3 lapis ini. Sebelum ketemu besinya, dia ada lapisan merahnya, lapisan anti karat untuk merah ini. Pelindung dari karat, bukan anti karat sih, lebih pelindung dari karat. Itu kalau masih asli ciri-cirinya. Kalau ada bagian yang tergores karena pemakaian, pasti ada 3 lapis warna ini. Itu untuk cat. Kalau hati-hati bagian bodi ini, kalau ciri-cirinya bodi juga kropos atau enggak, kembali lagi ke kropos, bisa diketok atau diketok lah pakai tangan. Kalau suaranya nyaring berarti dia masih mulus, nggak ada dempulan. Karena kalau ada dempulan, ada kemungkinan bagian dalamnya ada bekas las-lasan atau emang ada bekas kropos terus dilas. Alhamdulillah punya saya ini masih belum ada las-lasan, cuman ini aja sedikit, dapatnya udah begini retak. Terus lanjut lagi ke sektor kaki-kaki. Kaki itu contohnya kayak sok. Nah, untuk bagian kaki-kaki depan ini yakinkan tidak goyang, masih kokoh. Terus kalau rodanya digoyang juga tidak goyang-goyang, kokoh dia. Karena Vespa ini walaupun di bagian depan dia tetap menggunakan monoshock dan tumpuannya ada di bagian depan sini. Yakinkan bagian sini tidak goyang. Bisa teman lihat, tidak goyang. Karena kalau sudah goyang berarti kita ganti dia as ayunnya. Dan kalau nggak diganti, berkendara itu tidak nyaman, goyang-goyang dia. Roda depan bisa oblak. Tambah lagi kalau ngerem atau mendadak bisa terpleset. Tambah lagi yang lalah lama-lama as rodanya dia bisa kena par bambu. Di dalam ada
var bambu, ada var bisa lebih cepat oblak ya. Sama soknya diyakinkan ada rembes oli atau tidak. Itu aja sih kalau untuk bagian kaki-kaki. Sama aja bagian belakang juga, untuk sok belakang ada oli yang rembes atau tidak. Tadi sudah disebutkan di bagian mesin, itu salah satunya karet mounting soknya sudah minta ganti atau belum, mounting mesinnya juga ada minta ganti apa belum, miring atau tidak posisi mesinnya, itu termasuk bagian kaki-kaki. Itu aja sih untuk bagian kaki-kaki dan bagian bodi. Sama untuk kelistrikan, kalau emang dia ada sennya, ini berhubung punya saya nggak ada sennya, jangan dicontoh ya. Kalau udah ada sennya jangan dipretelin. Yakinkan posisinya hidup semua, lampu depan, lampu belakang, lampu rem, sen kanan kiri normal, klakson, karena itu termasuk salah satu kelengkapan sepeda motor ya, agar kita mudah, agar nggak kena tilang polisi juga. Banyak yang ngomong Vespa itu anti tilang, tapi jangan percaya. Kalau pas lagi hoki ya ada gabungan atau ada operasi polisi bisa selamat lewat aja. Tapi saya sendiri pernah ngalamin motor saya di borong kandang di kantor polisi, dan itu nggak sedikit habisnya. Oke, untuk tips bagian ngecek bodi dan mesinnya, yang terakhir itu kelengkapan surat-suratnya. Jangan sampai, kalau emang udah suka nggak ada masalah sih, teman kan lebih enak itu kalau surat-suratnya lengkap, papernya lengkap dan aman. Untuk nomor mesin, nomor rangka, baik itu ke BPKB atau STNK itu akur sama semua, nggak ada yang salah satu nomor pun. Jadi untuk misalnya kita mau menghidupkan pajaknya, misalnya itu motor kondisi mati pajak, atau mau balik nama atau mutasikan, itu lancar, nggak ada kendala. Nah, untuk mengecek nomor mesin, ini untuk mengecek nomor mesinnya, untuk menyesuaikan dengan STNK atau BPKB untuk di Vespa. Nah, ini untuk nomor mesinnya bisa dilihat di sini. Kalau untuk Vespa, hati-hati kalau untuk Vespa dia ada kodenya ya di atasnya. Kalau untuk Super atau Sprint atau apa semuanya ada kodenya. Kalau untuk punya saya ini karena serinya PX ada kodenya VLX1M untuk mesin. Kalau untuk baja dia tidak ada kode nomor kodenya, huruf kodenya. Nah, ini untuk nomor rangkanya di belakang sok ya, di belakang sok untuk seri PX atau Excel untuk sub. Tapi untuk tahun 90 ke atas, 90-an ke atas, 91, 92 sampai 2007 itu untuk nomor mesinnya ada di samping kiri biasanya, karena itu udah produksi dari lokal dan motor. Sedangkan untuk yang di sini masih build up, yang di sebelah kanan masih build up, untuk yang sebelah kiri udah dapat lisensi resmi untuk produksi sendiri dan motor produksi lokal. Tapi untuk super atau sprint atau versi lainnya, itu untuk versi super sama sprint aja lah, PBB itu biasanya sih di sebelah kiri, ada juga di sebelah kanan. Sebelah kiri di bagian bawah itu tetap dia produksi impor, karena motor tidak produksi bodi untuk super sprint, cuma untuk bagian Excel eksklusif aja yang produksi lokal. Kodenya diawali dengan MH. Kalau yang masih build up dari Itali dia VLX1T untuk kode mesinnya, untuk seri Excel atau PX atau eksklusif. Tapi kalau yang sebelah kiri rata-rata serinya sih udah MH semua ya, karena udah lokal semua produksi dan motor, nggak pakai VLX lagi. Dan biasanya untuk seri nomor mesin dan nomor rangka depannya itu sama kayak di PX eksklusif. Misalnya mesinnya kode VLX, bodinya pasti juga VLX. Begitu juga di super sprint, misalnya pakai VNB, mesinnya rangkanya juga pasti VNB, tinggal membedakan belakangnya aja. Oke, itulah tips dari saya dari Tribun Channel untuk membeli sepeda motor Vespa agar tidak mengeluarkan budget lebih ketika membeli motor Vespa. Karena
kita itu beli Vespa pasti pengennya langsung pakai, langsung jalan, langsung mejeng. Nah, pada dasarnya kita yang membeli Vespa itu pengen langsung pakai, tidak menginginkan keluar biaya lagi. Karena kalau ada trouble pasti kita keluar biaya lagi, terutama di bagian bodi ya, atau bodi atau kaki-kaki itu bisa lebih mahal dari biaya mesin untuk restorasinya. Oke, sekian video dari kami Freepon Channel, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau ada yang perlu ditambahkan. Sampai jumpa.